Proses itu perlu di-share, tapi nggak semua proses di-share gitu ya. Biar orang-orang itu tahu aja kalau oh kita nih berproses loh, kita tuh ada proses untuk mencapai tujuan yang kita mau. Hai SB Muda, barengan lagi sama Elga di program Acting Announcer Kalimaya Talking. Dan spesial banget kali ini sudah hadir sama aku, ada Kak Dinda nih. Nah, kali ini kita mau bahas sedikit soal apa ya, ini sebenarnya orang-orang nyinyir sih, yaitu pinter sama dengan nyebelin. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam lagi nih ya, kayaknya ceritanya ini bakal lengkap banget kalau sama Kak Dinda. Langsung aja kita kenalan dan kita sapa dulu Kak Dinda. Halo Kak Dinda. Halo Kak Elga. Nah, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah baik banget ya, walaupun sekarang nih kalau misalnya dilihat di belakang ya SB Muda, ini sudah mulai Hujan ya. hujan sepertinya, jadi nggak apa-apa. Oke, jadi Kak Dinda ini kan kemarin sempat memenangkan gitu ya, Alhamdulillah menang dalam PIMNAS RSH, betul. Mungkin bisa diceritakan nih Kak, gimana sih pengalamannya kemarin? Kalau kemarin pengalaman itu seru ya untuk ikut PIMNAS karena sebelumnya kan kita udah mempersiapkan selama hampir 10 bulan tuh untuk PKM, pendanaan sampai akhirnya ke PIMNAS. Jadi itu bener-bener momen yang nggak bisa dilupakan gitu. Oke, jadi seru banget ya. Kapan lagi 10 bulan sebagai muda. Ini kan kira-kira tentang orang nyinyir ya, balik lagi. Yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti dipandangnya salah terus gitu. Dan yang pasti kalau misalnya seperti Kak Dinda ini kan kalau udah memenangkan suatu perlombaan atau ajang kompetisi, pasti itu ibaratnya kan kayak pohon yang semakin tumbuh tinggi gitu ya Kak Dinda. Dan pasti tergoyang-goyang sama banyak banget angin gitu. Nah, salah satunya ini yang sempat banget rame adalah topik tentang pinter sama dengan nyebelin gitu. Tapi aku sebelum nanyain pengalaman Kak Dinda, apakah Kak Dinda pernah mengalami atau enggak, Kak Dinda setuju nggak sih sama statement pinter sama dengan nyebelin? Kalau pinter sama dengan nyebelin itu balik lagi ya, tergantung orangnya gimana. Terus pengalaman tiap orang, ketemu orang pinter itu juga beda gitu. Dan juga pinter kan ini bermacam-macam ya. Ada yang pinter di akademik, pinter di non akademik mungkin ya. Itu pasti kayak ciri khasnya itu bakal beda-beda gitu. Nah, tapi Kak Dinda ini pernah nggak sih disaltiin gitu gara-gara mungkin selain di PIMNAS mungkin atau sebelum-sebelumnya pernah nggak ada pengalaman gitu? Kalau sebelum-sebelumnya mungkin ini agak jauh sih pengalamannya pas Boleh. SD ya, karena Boleh. mungkin dari menurut aku waktu aku SD tuh lumayan pintar, tapi habis SMP SMA ya udah biasa aja gitu. Nah itu mungkin ya kayak ada yang nyinyir dikit gitulah, karena kan biasanya orang pintar itu kayak punya integrasi, kayak nggak mau melakukan hal-hal yang menyalahi aturan gitu ya, gitu biasanya sih. patuh banget ya orang pintar gitu. Tapi waktu SD, tadi kan SD-nya pintar gitu kalau menurut Kak Dinda, terus ada SMP-nya ya apa sih, mediocre ya kalau bisa dibilang. Mediocre. Terus apa waktu kuliah juga melambung lagi gitu. Tapi Kak Dinda selama perjalanan pendidikan itu ada nggak sih perubahan pola pikir terhadap pintar? Kalau aku sih ada banget ya, Ada apalagi banget ya. maksudnya di SD itu udah mencapai puncaknya. Itu lama banget lagi ya Lama SD banget ya. Terus sekarang waktu SMP SMA biasa aja. Aku jadi nganggep kayak apa ya? Kalau orang pintar tapi nggak disertai dengan motivasi yang tinggi dan juga nggak disertai konsistensi, itu tuh kita tuh bisa turun gitu. Dan juga insight-nya adalah orang pintar tuh kayak ya orang biasa aja yang punya fase naik turunnya gitu loh. Sama ya seperti yang lain. Tapi waktu kemarin habis menang di PIMNAS nih Kak Dinda, pernah nggak sih kamu tuh ngerasa disaltiin banget gitu? Apalagi kalau dunia perkuliahan tuh pasti agak agak kejam gak sih sebenarnya? Atau gimana nih? Aku penasaran banget. Kalau kejam banget sih enggak ya. Enggak Cuman ya sebenarnya. ada beberapa orang yang kayak mendiskreditkan aku dan tim aku, bahwa aku dan tim aku tuh kayak struggle-nya tuh nggak terlalu gitu loh untuk ke PIMNAS ini gitu. Walaupun aku bilang tadi tuh 10 bulan kan ya, 10 bulan proses untuk sampai ke PIMNAS dan sampai menang gitu. Tapi ada beberapa yang kayak mulus banget nih jalannya dari awal, lolos ini lolos itu kok kayak mulus banget gitu. Jadi ada nih beberapa yang mendiskreditkan gitu. Oke, jadi mungkin melihatnya cuma dari cangkang ya, Kak. Bener, lihatnya tuh langsung hasil, karena Langsung mungkin hasilnya. kita nggak terlalu nge-share gitu ya buat yang proses-proses kita seperti Betul. gitu.
Iya sih, karena ada juga sih yang kemarin waktu di medsos gitu juga jangan terlalu nge-share proses gitu. Tapi Kak Dinda percaya nggak sama yang itu? Aku agak percaya sih, karena Agak percaya ya? kalau sekarang orang bilang kan penyakit ain Penyakit gitu ain, ya, bener-bener. penyakit ain. Jadi proses itu perlu di-share, tapi nggak semua proses Nggak di-share semuanya. gitu ya. Biar orang-orang itu tahu aja kalau oh kita nih berproses loh, kita tuh ada proses untuk mencapai tujuan yang kita mau. Kayak Tapi gitu. nggak yang sebelak-belakan itu ya. bener. Nah, ternyata memang untuk pengalaman di Salty ini tuh pasti ada ya. Dan nggak sekejam itu gitu. Kalau misalnya kamu lihat drama-drama Korea gitu kayaknya kejam banget gak sih? Iya, kalau di Korea persaingannya beda sih, ya. iya beda ya. Di Indonesia alhamdulillah nggak sampai segitu. Iya, bahkan di sana lagu EPT aja waktu siswa ujian diblokir loh. Kalau di sini malah dibuat motivasi ujian, motivasi belajar ujian gitu ya. Oke, Kak Dinda, kalau misalnya ngobrolin soal ini ya, soal tadi disaltiin gitu. Wah, ini ya ternyata enak gitu, Pemnas bisa dapat privilege ini, privilege itu, terus juga yang pastinya enak gitu, bisa lolos ini, lolos itu. Tapi waktu Kak Dinda digituin sih, ada nggak sih perasaan kayak down mungkin atau kayak aduh sebenarnya mereka sih kenapa sih gitu, ada nggak? Lebih ke kalau yang down banget enggak ya, tapi kayak agak mikir aja. Apa ya, kayak ini kan kerja keras tim aku dan tim aku gitu, kok didiskreditkan seperti itu gitu. Apalagi dinyinyirin kalau prosesnya gampang. Kita tuh ada struggle-nya masing-masing lah, walaupun apa ya, walaupun nggak kelihatan, walaupun beda dengan struggle-nya orang-orang lain atau orang lain mempunyai struggle yang lebih, tapi bukan berarti kita nggak ada struggle kayak gitu. Benar, karena pasti setiap orang sih ada ujiannya ya. Betul. Tapi waktu kemarin nih ya, waktu abis dinyinyirin kayak gitu, sebenarnya bukan dinyinyirin sih, lebih kayak apa sih ya? Kayak dikatain secara ringan kali ya, Iya, bukan nyinyir banget lah gitu. Nah itu ada nggak sih kayak mungkin pelajaran, insight yang bisa diambil gitu? Misalnya nanti ada orang nih yang mengalami hal yang sama tapi bingung mau berperilaku kayak gimana. Itu mungkin dari Kak Dinda ada insight yang bisa dibagiin. Kalau dari aku sih, kalau ada orang yang bilang gitu ya, ke setiap proses kita, proses sekecil apapun kita tapi didiskreditkan, itu sesimpel jangan didengerin aja sih. Kalau misalnya kalian udah terlanjur nih, udah masuk ke otak kalian, pokoknya apa ya, dijadikan itu tuh sebagai motivasi dan kalian harus bekerja lebih apa ya, lebih giat lagi gitulah ya, biar kalian bisa mencapai prestasi-prestasi lain, bisa mencapai pencapaian yang lebih dari yang kalian dapatkan sebelumnya, biar kalian bisa membuktikan nih ke orang-orang kalau ya walaupun kamu bilang nggak struggle, nggak apa, toh aku juga bisa menang lagi, aku bisa berprestasi lagi kayak gitu. Kalau misalnya kamu tuh terlalu apa ya, kayak bukan menghayati sih, lebih ke ngambil kata orang lain gitu ya. Iya, terlalu masuk ke otak. Terlalu gitu. masuk ke otak itu malah justru nggak baik, apalagi yang nggak membangun. Nah, Iya, mungkin sebelum berakhir nih aku mau main fun games dulu sama Kak Dinda. Kali ini fun gamesnya berbentuk jawab cepat. Oke. Ini sebenarnya tentang tema hari ini ya, Kak Dinda, tentang pintar sama dengan nyebelin. Oke, mungkin aku dari yang pertama nih. Statementnya, orang yang pintar pasti susah bergaul, iya atau tidak? Tidak, oke. Next nih, orang yang pintar selalu merasa pendapatnya paling benar, ya apa enggak? Seringnya iya sih. Oke. Iya. Menarik nih nomor 2. Oke, next nomor 3 nih. Semakin pintar seseorang, semakin banyak orang yang nggak suka sama dia. Iya atau enggak? Iya. Wow, oke. Nomor 4 nih. Orang pintar sering dimanfaatin buat nyontek atau ngerjain tugas orang lain. Iya apa enggak? Iya lagi. Duh, pengalaman ini. Nomor 5. Orang pintar sering dianggap nyebelin karena terlalu jujur dan sarkas. Kalau aku lihat pengalaman teman-teman aku sih iya ya. Iya ya, mungkin nanti aja, Oke, nanti aja. Kok ingin berpendapat ini sebenarnya? Oke, lanjut ya. 6 nih, semua orang pintar pasti perfeksionis dan nggak bisa santai. Perfeksionis iya, nggak bisa santai tidak. Tergantung ya Iya, kalau bisa santai. Oke. Nomor 7, orang yang pintar lebih pakai logika daripada perasaan dalam mengambil keputusan. Iya. Iya ya. Oke. Next, orang pintar suka debat dan nggak mau kalah. Mirip-mirip sih sama yang tadi. Tidak sih, mungkin kalau menganggap benar iya, tapi kalau yang sampai mendebat mungkin enggak ya. Oke. Next nih, 2 terakhir ya, menit 2 terakhir. Orang pintar selalu dituntut sukses dan nggak boleh gagal. Iya.
Wah, langsung ada yang tersentuh nih sepertinya sebagai muda ya. Terakhir. Orang pintar nggak bisa nikmatin humor receh dan lebih suka humor intelektual. Tidak. Oke, aku mau kulik 3 nomor yang paling menarik nih Kak Dinda. Yang pertama nih ada orang yang pintar selalu merasa pendapatnya paling benar dan kamu jawab iya. Kenapa tuh? Biasanya nih, aku ambil contoh misalnya orang yang misalnya lagi ada diskusi mengenai sesuatu yang emang dia expert di situ. Nah, kalau misalnya dia udah expert banget di situ dengan orang yang kurang expert ya di situ, nah pasti dia tuh merasa pendapatnya tuh paling benar gitu. Wow. Tapi mungkin ya nggak semua orang pintar, yang aku tahu nih dari pengalaman aku, nggak semua itu mengutarakan atau apa ya kayak bilang ini pendapatku paling benar gitu. Kadang itu cuman dibatin aja. Dibatin iya, aja. kadang cuman apa ya kayak nganggep gitu aja, nggak sampai yang mendebat orang lain gitu. Oke, mungkin kalau udah kesel banget, gedek banget biasanya langsung diem dan pergi nggak sih? Iya. Dia tuh kayak malas berdebat karena tadi berhubungan sama pertanyaan selanjutnya ya yang berdebat tadi. Nah, oke. Next nih ada yang pertanyaan semakin pintar seseorang, semakin banyak orang yang nggak suka sama dia, dan Kak Dinda tadi milihnya iya. Kenapa tuh? Karena kayak yang tadi aku sempat bilang ya, biasanya orang pintar itu kan punya integritas atau punya prinsip lah ya. Misalnya diajak sesuatu yang menyalahi aturan, kayak misalnya diajak nyontek atau sesuatu yang melenceng lah ya. Melenceng gitu ya, itu kan pasti nggak mau. Jadi mungkin seringnya dianggap kayak nggak seru atau kuper, cupu gak sih cupu? Iya bener, banyak sih yang bilang kayak gitu. Makanya, berarti orang cupu tuh sama dengan pintar belum tentu ya sebenarnya, tapi kebanyakan sih dianggapnya cupu. Iya, mungkin buat episode selanjutnya. Buat episode selanjutnya menarik nih, pintar sama dengan cupu. Coba. Oke, nanti kita akan undang pegiat tawuran gak ya? Oke, terakhir. Orang pintar nggak suka nikmatin humor receh dan lebih suka humor intelektual. Jujur aku agak bingung sih sama humor intelektual. Mungkin humor intelektual tuh kayak Jerome Pauline gitu ya, mungkin. Yang kayak humor dikit-dikit ngitung ya, dikit-dikit rumus gitu. Tapi kalau yang aku lihat nih, misal kayak di TikTok atau teman-teman semua lihat, kalau kalian lihat namanya Lutfi Alamsyah tuh, yang suka ngomong ngalur ngidul itu. Iya benar. Dia kan adalah pinter ya, dia orang yang pintar, dia lulusan UI. Tapi dia umurnya juga receh ya, receh banget gitu. Jadi menurut aku selama aku bergaul sama teman-teman aku yang pinter-pinter juga, mereka masih fun-fun aja gitu. Bukan yang harus selalu mikir pelajaran atau mikir sesuatu yang bikin pusing gitu, enggak sih. Jadi memang sebenarnya tuh kalau orang pinter nggak bisa humor tuh sebenarnya karakter ya. Karakter, iya benar. Ada kok masih banyak juga orang pintar yang bisa bercanda gitu. Walaupun bercandanya sih kadang memang sedikit beda ya Kak Dinda. Mungkin aneh ya. Jujur aku ngerasa sih, tapi nggak apa-apa. Oke. Dan kali ini udah selesai sih semua pertanyaannya. Mungkin Kak Dinda mau tambahan soal? Aduh, ya deh, terima kasih. Nggak usah ya, oke. Mungkin Kak Dinda sebelum mengakhiri edisi kali ini, Acting Announcer Kalimaya Talking, Kak Dinda ada closing statement nggak nih buat teman-teman yang nonton sekarang? Kalau closing statement dari aku, pokoknya teman-teman harus berusaha segiat mungkin, jangan takut dianggap pintar, jangan takut dijauhin atau apa, karena itu adalah karakter masing-masing orang ya. Pokoknya selalu berbuat baik aja buat sekitar. Oke, itu tadi adalah closing statementnya dari Kak Dinda. Semoga ada yang ini ya bisa menangkap dan juga mempraktekkan. Udah kayak pelajaran aja ya Kak Dinda. Iya tuh, kuliah nih. Oke, sebagai muda, thank you so much udah nonton sampai akhir, dan thank you so much, sampai jumpa di edisi berikutnya. Bye-bye. Bye.